Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita buka, kita awali untuk bimbingan manasik ini pertama dengan senantiasa menghafal ya apa yang nanti akan kita baca. Yang akan kita baca nanti pertama adalah kalimat talbiyah ya. Kalimat talbiyah itu berbunyi labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Itu yang pertama. Dan kalimat talbiyah ini dibaca 2 kali ya. Apa yang dimaksud dengan 2 kali? Yaitu pada saat umroh dan pada saat haji. Jadi antara umroh dan haji ini beda Bu ya, beda. Pada saat umroh yaitu pada saat kita setelah mengucapkan niat ya di mikot. Mikot. Setelah kita mengucapkan niat labbaika Allahumma umrah, kemudian kita lanjutkan dengan talbiyah ya. Sampai kita melihat Ka'bah. Jadi untuk umroh, ibu-ibu perlu dicatat, bapak-bapak perlu dicatat. Untuk umroh membaca talbiyahnya sejak niat sampai melihat Ka'bah. Sampai melihat Ka'bah. Kalau sudah ketemu Ka'bah, maka sudah stop. Ya, sudah stop. Tapi kalau belum ketemu Ka'bah terus ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik ya. Nah, itu yang untuk umroh. Kemudian kalau yang untuk haji nanti ya, ini belum kita bahas. Yang untuk haji itu sejak setelah niat labbaika Allahumma hajjan ya. Labbaika Allahumma hajjan. Sampai kita melihat jumroh atau jamarot yang mau dilontar. Jadi ketika kita sudah melihat jumroh atau jamarot yang mau dilontar itu pakai batu, pakai kerikil. Kalau kita sudah melihat jumroh maka stop. Stop. Tapi kalau belum ketemu jumroh yang mau kita lontar itu, maka terus baca. Ya. Selama perjalanan dari hotel ke Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina lagi. Nanti jamaah haji kebanyakan konsentrasinya itu atau banyak menginapnya ya, kalau saya katakan banyak menginapnya, atau boleh dikatakan markas besarnya, mabesnya, markas besarnya itu di Mina. Di Mina itu yang lama Bu, Pak. Di Mina itu yang lama. Sedangkan di Arafah sebentar. Di Arafah itu cuma dari siang sampai maghrib. Dari siang sampai maghrib. Tok. Udah itu saja. Di Musdalifah dari lepas maghrib sampai subuh. Dari lepas maghrib sampai subuh. Di Musdalifah. Nah untuk selanjutnya terus di Mina. Ya, jadi menginap di Mina itu 3 malam, 3 malam, ya 3 malam yaitu malam 11, malam 12 dan malam 13 bulan haji, ya. Oke itu nanti kita bahas. Jadi kita sedang membahas kalimat talbiyah ya. Jadi kalimat talbiyah itu dua judul ya. Pertama kalimat talbiyah untuk umroh, ya Pak ya. Itu dibaca setelah niat sampai melihat Ka'bah ya, Ka'bah. Kemudian yang kedua untuk haji yaitu setelah niat sampai melihat jumroh. Jumroh itu tembok yang mau dilontar Pak ya. Nah, itu mari kita lantunkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu namanya kalimat talbiyah ya. Nah, kemudian yang perlu kita hafalkan juga, nanti kalau nggak hafal nggak apa-apa, tinggal buka catatan ya. Jadi boleh Bapak Ibu, bacaan-bacaan haji dan umroh itu buka catatan itu boleh, nggak dosa. Yang nggak boleh itu ketika ujian di kampus. Nah, ketika ujian di kampus buka catatan itu nggak boleh. Itu namanya nyontek ya. Ketika kita kuliah ketemu dosen, kemudian nyontek catatan, nggak boleh itu. Tapi kalau haji umroh itu bebas, ya mau contekannya 1000 juga boleh, ya. Tapi jangan banyak-banyak, contekannya 1 aja. Kalau 1000 nanti bingung kan naruhnya. 1 aja, nanti insya Allah doa-doanya akan dilaminating oleh Anamirah ya Mas ya, untuk ditaruh di kalung ya, di leher. Kita doa masuk masjid sekarang ya. Doa masuk masjid ya. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, kita ulang 3 kali, biar diulang 3 kali itu biar hafal. Ya, nanti di sananya sekali saja, di Mekahnya itu sekali saja. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi Ibu sekalian, sebenarnya inti doanya itu kan yang di belakang itu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Ya. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Itu intinya. Nah, cuma kan doa yang sempurna alangkah baiknya kalau diawali dengan sholawat. Ya, maka yang lengkap dari Nabi itu ya ada sholawatnya ya. Bismillahi, dengan nama Allah ya, dengan nama Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah. A'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang maha azim, maha agung ya.
wa biwajhihil karim, dan aku berlindung dengan wajah Allah yang mulia. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. A'udzubillahil azim. Wa biwajhihil karim, aku berlindung dengan wajah Allah yang mulia. Wajah Allah yang mulia. Wa sultanihil qadim, aku berlindung dengan sultan, kekuasaan Allah, kekuatan Allah yang kekal abadi. Ya, kekuasaan Allah yang kekal abadi. Kalau kekuasaan manusia kan cuma 5 tahun, ya, kemudian diperpanjang 5 tahun lagi, 2 periode. Kalau 3 tahun, 3 periode nggak boleh, ya, nggak boleh sama undang-undang, ya. Jadi kalau kekuasaan kita hanya 2 periode, 5 tahun kali 2, 10 tahun. Tapi kalau kekuasaan Allah, Qadim itu kekal, ya. Sejak alam ini belum jadi, Pak. Sejak alam ini belum jadi, sampai alam ini nanti rusak, Allah masih tetap punya sultan, punya kekuasaan. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk, ya. Minasyaitonir rajim. Nah, terus baru doanya tadi, ya, Allah maftahli abwaba rahmatik, yaitu inti doanya di belakang, di ujung. Sekarang kita baca doa ketika kita keliling, ya. Sebelum keliling kita angkat tangan dulu kan, badan kita, dada kita menghadap Hajar Aswad. Kemudian setiap kali putaran tawaf itu kita mesti mengangkat tangan begini, Bu. Ya, mengangkat tangan, kemudian lurus, badannya lurus dengan Hajar Aswad, ya. Dada kita lurus dengan Hajar Aswad. Gak boleh miring begini, gak boleh menyamping begini. Ya, jangan menyamping begini, jangan, tapi lurus. Ya, misalnya Hajar Aswadnya di situ, Hajar Aswadnya, maka dada kita lurus sehingga badan kita begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian kita memutar, ya, mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Nah, selama kita mengelilingi Ka'bah, kita membaca tasbih, ya. Oke, tasbihnya yang sudah kita hafal saja, ya, yang sudah kita hafal apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, itu termasuk 4 kalimat yang Allah suka, ya. 4 kalimat yang Allah senang, Allah cinta dengan 4 kalimat itu, ya, yaitu subhanallah, yang artinya maha suci Allah, ya. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji, ya, segala puji-pujian milik Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, itu arti dari tasbih yang insya Allah kita hafal semua, ya. Kalau yang belum hafal, ya kita coba ulangi sekali lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu kan 4 kalimat kan, Bu, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau membaca itu, berarti Allah cinta kepada kita, ya. Karena kalimat itu kalimat yang dicintai Allah. Pak Ustadz, ada nggak tasbih lain? Ada, kalau mau, ya. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi,
Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Nah, itu isinya dua kalimat, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan maha terpuji Allah. Ya. Maha suci Allah dan maha terpuji Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, yang kedua sama, cuma pengulangan sedikit saja. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah yang maha agung. Jadi itu termasuk, ada hadisnya begini, Bu. Kata Nabi, kalimatani, dua kalimat, ya, dua kalimat, ya. Khafifatani fil lisan, yang sangat ringan diucapkan oleh lidah. Sangat ringan diucapkan oleh lidah. Habibatani minar rahman, ya. Dan dua kalimat itu dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah, dicintai. Ya, Allah cinta dengan dua kalimat itu. Sakiratan fil mizan, dan dua kalimat itu akan memberatkan timbangan di hari kiamat. Jadi nanti, Bu, di hari kiamat amal-amal kita ditimbang, Bu, ditimbang. Amal kita ditimbang. Nah, salah satu yang akan membuat timbangan kebaikan kita berat, ya, yang membuat timbangan kebaikan berat adalah dua kalimat ini. Ya, jadi kalau ibu-ibu bapak rajin membaca dua kalimat ini, maka di hari kiamat nanti kaget, saya kayaknya di dunia nggak beramal banyak-banyak amat lah, sedekah juga paling 5.000, kemudian bangun masjid nggak pernah, kemudian nolong anak yatim jarang, kemudian nolong janda-janda miskin jarang, terus ngasih makan orang miskin juga jarang. Kayaknya saya jarang beramal deh, tapi kok timbangan kebaikan saya berat. Ternyata dua kalimat itu tadi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, ulangi Pak ya, biar lancar juga. Nanti kan banyak opsi, banyak pilihan. Kalau banyak pilihan bebas mau milih yang mana, ya. Oh, aku mau inilah, mau yang nanti memberatkan timbangan. Nah, yang memberatkan timbangan ya itu. Tapi apakah tadi yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tidak memberatkan timbangan? Memberatkan timbangan juga, sama. Ya, bahkan itu lebih sempurna karena isinya 4 kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Isinya 4 malah, ya. Ya, setidak-tidaknya, semalas-malasnya, semiskin-miskinnya kita membaca yang dua tadi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita ulangi, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah itu, ya. Jadi nanti kan banyak opsi kan, bisa milih kan. Aku kayaknya lebih lancar yang ini. Aku lebih lancar yang tadi, yang pertama. Boleh. Kemudian ada lagi tasbih. Tasbih ini Nabi pernah melihat istrinya Bu ya. Nabi melihat istrinya dari habis subuh zikir sampai matahari terbit. Berapa jam itu, Bu? Dari habis subuh sampai matahari terbit. Sekitar sejam lebih lah. Sekitar sejam lebih, katakanlah sejam seperempat, katakanlah, ya. Kemudian kata Nabi, ya, saya nggak tahu Nabi itu manggilnya apa itu ya. Pokoknya, wahai istriku, kau baca apa, gitu ya. Ini Rasulullah, saya baca zikir. Kemudian kata Nabi, mau nggak saya ajarkan 4 zikir? Saya mau nggak saya ajarkan 4 tasbih, 4 tasbih yang itu mengalahkan apa yang kamu baca sejam setengah tadi. Kamu sudah baca sejam seperempat tadi habis subuh sampai matahari terbit, itu semua kalah dengan 4 tasbih ini. Ya mau. Itu ya. Nah, ini juga boleh, Bu ya.
Ikuti saya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa midada kalimati wa zinata arsyih wa ridha nafsi. Nah itu yang diajarkan Nabi kepada istrinya. Istri lu, istri ini orang terdekat dari Nabi apa terjauh? Terdekat. Berarti kalau Nabi mengajarkan istrinya berarti ini sebenarnya ini RHS itu ya, RHS, rahasia. Tapi alhamdulillah bocor ke kita, bocor ya. Sehingga kalau kita nggak mau baca kita rugi. Ini rahasia Nabi dengan istrinya yang sudah bocor ke kita ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa midada kalimati wa zinata arsyih wa ridha nafsi. Ya, dan ini termasuk andalan dari Gus Baha, Bu. Jadi Gus Baha kalau ngasih pengajian itu mesti baca zikir ini. Gus Baha itu NU garis lurus. Nah, jadi ada NU garis lurus, ada NU yang agak-agak sekuler dikit lah ya. Ada NU yang ngikutin barat. Nah, ini NU yang garis lurus itu model-model Kiai Gus Baha itu. Itu saya sering ngikutin di videonya. Nah, ini beliau andalannya zikir ini, Mbak. Andalannya zikir ini. Ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqih wa midada kalimati wa zinata arsyih wa ridha nafsi. Nah itu artinya, Bu ya, artinya subhanallah wa bihamdihi sebanyak jumlah makhluknya. Sebanyak jumlah makhluknya. Sekarang kita mau tanya, Bu, makhluk Allah itu jumlahnya berapa? Masya Allah gak terhingga. Manusia berapa triliun, kucing berapa triliun, semut berapa triliun, ikan di laut berapa triliun. Banyak sekali, Bu, makhluk Allah itu. Belum pasir. Pasir itu kan makhluk Allah itu, Bu, pasir. Butiran pasir ya. Berapa jumlah pasir di lautan itu atau di pantai itu? Berapa jumlah bintang-bintang yang di langit itu? Nah, itu namanya adada khalqih. Sebanyak jumlah makhluk Allah. Banyak kan, Pak? Jadi artinya begini, artinya saya membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi dengan tasbih yang sebanyak jumlah makhluk. Padahal ngomongnya sekali, tapi jumlahnya sebanyak jumlah makhluk. Kalau makhluknya 100 triliun, ya berarti subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 triliun. Ya. Padahal makhluk Allah itu jumlahnya terhingga. Ya. Kemudian yang kedua, wa midada kalimati. Apa midada kalimati? Midada kalimati itu artinya sebanyak jumlah kalimat Allah. Emang kalimat Allah banyak, Pak? Banyak. Ya, kalau kita buka Al-Quran, Bu ya, buka Al-Quran surat Kahfi terakhir, surat Al-Kahfi terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekiranya kamu jadikan samudra, lautan sebagai tinta, Bu, tinta, dan pohon-pohonan itu sebagai pena untuk menulis kalimat-kalimat Allah, dengan tinta sebesar samudra, ada samudra Pasifik, samudra Atlantik, samudra Hindia. Itu jadi tinta, Bu, untuk menulis kalimat Allah. Maka kalimat Allah itu belum selesai ditulis. Walaupun samudra itu kering, kemudian didatangkan samudra lagi. Jadi samudranya sampai 2 kali, Bu. Samudra Pasifik 2 kali, samudra Atlantik 2 kali, samudra Hindia 2 kali. Untuk menulis kalimat Allah. Untuk menulis ilmu Allah. Maka ilmu Allah belum habis. Jadi ilmu Allah banyak nggak, Bu? Banyak. Itu yang disebut dengan midada kalimati, ya, midada kalimati.
Law kana al-bahru midadan li kalimatihi la nafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tuh, bunyi ayatnya seperti itu. Sekiranya kamu jadikan samudra itu sebagai tinta untuk nulis kalimat-kalimat Allah, maka kalimat-kalimat Allah itu belum selesai ditulis, sementara samudra itu sudah kering, kemudian datangkan samudra lagi untuk menulis lagi, maka kalimat Allah tidak akan selesai. Artinya kalimat Allah, ilmu Allah sangat banyak. Maka kita rugi besar ibu-ibu sekalian kalau kita tidak rajin membaca Al-Quran. Ya, kalau kita hidupnya hanya baca WA, itu rugi besar. Ya. Sementara Al-Quran tidak pernah dibaca. Nah, tapi saya yakin ibu-ibu yang mau berangkat ke tanah suci ini mulai hijrah ini. Saya lihat tanda-tanda wajahnya itu sudah kelihatan hijrah. Sudah mulai ke masjid, sudah mulai pegang Al-Quran, sudah mulai pegang sajadah. Ya. Nah, itu Al-Quran jangan sampai nggak dibaca, Bu, di rumah dibaca. Ya, jangan sampai Al-Quran itu hanya digunakan untuk mas kawin. Ya. Saya terima nikahnya dengan seperangkat alat tulis. Karena di YouTube ada yang sampai ketawa, Pak. Mau mengucapkan seperangkat alat sholat, tapi kepleset seperangkat alat tulis. Ya. Nggak tahu di YouTube itu sengaja apa enggak, saya nggak tahu. Ya. Apakah itu asli beneran atau itu settingan, saya nggak tahu itu. Yang jelas, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan seperangkat alat tulis, ketawa. Ya. Oke, kita nggak bicara itu. Jadi Al-Quran itu jangan hanya sebagai kenang-kenangan mas kawin. Ini Al-Quran dari suami saya. Dulu suami saya belinya mahal di Madinah. Jadi ini Al-Quran ini sampai sekarang belum saya buka. Wah, salah, Bu. Salah. Ayo Al-Quran dibuka, plastiknya dirobek, plastiknya robek, seret, buka, dibaca ya. Karena itu mengandung ilmu Allah yang luar biasa, Bu. Saya punya rektor, Bu, di IPB namanya Profesor Dr. Andi Hakim Nasution. Profesor Dr. Andi Hakim Nasution, almarhum. Beliau mengatakan begini, Bu. Ini kata rektor saya, Bu, ya. Kata rektor saya. Setiap ayat Quran misalnya Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu aja. Itu setiap ayat itu bergelantungan gelar doktor. Artinya apa? Artinya dari satu ayat saja kalau digali betul-betul, kita akan menemukan banyak ilmu. Ada ilmu psikologi, ada ilmu sosiologi, ada ilmu astronomi, ada ilmu kesehatan dan lain-lain. Banyak, Bu. Itu baru satu ayat itu. Belum 2 ayat, belum 4 ayat. Nah, makanya berbahagialah ibu-ibu yang rajin membaca Al-Quran. Ya, nah, ini sekaligus sebagai dorongan dari saya ya, untuk mari, Bu, Pak, mari. Jangan hanya WA saja yang kita baca, WA, tapi Al-Quran. Dan belajar Al-Quran itu saya sarankan sebaiknya. Saya tidak melarang ibu ngaji dari sini, saya nggak melarang, tapi sebaiknya pakai Quran yang kertas. Ya, Quran yang kertas lah, yang di lemari tuh, Quran yang kertas itu namanya mushaf, ya, mushaf. Ya. Kenapa itu penting? Ini kejadian betulan ini, Bu, Pak. Bukan hoak, ini kejadian betulan. Ini Al-Quran asli, Bu, ya. Kenapa saya katakan penting? Karena saya punya mahasiswa ujian, ulangan ujian. Tak kasih pertanyaan, ternyata jawabnya itu pakai ayat Injil. Saya kaget, Bu. Akhirnya saya curiga, ini mahasiswa saya Islam apa Kristen ini? Akhirnya saya tanya, Mas, Dek, kamu agamanya apa sih? Ya Islam lah, Pak. Tapi kok kamu jawab ujian saya kok jawabnya pakai ayat Injil? Ada di dalam surat Al-Amsal 20.2 sekian. Jadi Al-Amsal 20 sekian. Ternyata dia sadar, iya Pak, saya minta maaf. Saya itu seumur hidup nggak pernah pegang Al-Quran.
nggak pernah pegang Al-Quran yang kertas ini, nggak pernah. Saya belajar Al-Quran hanya dari Google. Dia hanya dari Google aja dari sini. Akibatnya dia tersesat. Ya, tersesat. Karena di dalam Google itu ada yang benar dan juga ada yang sampah. Ya. Yang benar ada yang benar ada. Tapi yang sampah juga ada. Nah, kalau kita kebetulan ketemu yang sampah, oh bahaya, Pak, di Google itu. Ya. Nah, ini contoh mahasiswa saya. Contoh nyata, Bu, betul. Akhirnya saya nasihatin, ya udah, mulai hari ini kamu harus belajar Al-Quran, cari guru, ya, cari guru ngaji. Kemudian harus mencoba pegang Al-Quran kertas sehingga nanti tahu, oh Al-Quran itu yang pertama Al-Fatihah, nomor 2 apa ini? Al-Baqarah, nomor 3 apa nih? Nomor 3 Ali Imran, sehingga nanti tahu yang mana nama surat, yang mana nomor surat, yang mana juz, ya kan Al-Qur'an dibagi menjadi 30 juz kan. Ya. Juz pertama 10 lembar. Juz kedua 10 lembar. Juz ketiga, satu juz itu 10 lembar. Jadi kalau kita 10 lembar, 1 2 3 4 sampai 10 lembar itu namanya satu juz, ya. Jadi ini sekedar untuk motivasi supaya kita mulai sekarang, apalagi kita udah seusia sekarang ini, udah di atas 40 ya, saya rasa yang di sini di atas 40 semua kan? Ya, ada nggak yang di bawah 40? Ada nggak? Jarang ya? Sudah nggak ada ya, semuanya di atas 40 ya. Jadi mari Bapak Ibu kita dekati Al-Quran. Dan nanti Bu, ketika Bapak Ibu masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, menunggu azan, ya, menunggu azan itu sebaiknya ngaji, ya. Karena menunggu azannya itu lama menunggu azannya, bisa setengah jam, bisa sejam, ya Mas Ando ya. Nah, saya melihat orang Indonesia, saya melihat dengan mata sendiri, orang Indonesia kebanyakan melongo, jadi dia di Masjidil Haram itu cuma begini aja. Nah, itu mungkin orang-orang yang dari pedalaman, yang belum pernah ngaji, yang belum pernah taklim, belum pernah kultum, belum pernah buka YouTube, sehingga dia di Masjidil Haram itu cuma ngelihat orang lewat itu. Karena orang asing itu kan serem-serem kan. Ada yang jenggotnya setengah meter, ada jenggotnya setengah meter. Saya ketemu tuh yang jenggotnya setengah meter, sampai pusar segini. Dan hampir semua orang Timur Tengah itu ada jambangnya ini, ya. Jadi rambut yang dari sini Bu nyambung ke bawah nih. Ya, rambutnya itu nyambung. Hampir semua orang Timur Tengah. 100% lah. 100% orang Timur Tengah itu kalau bahasa Jawa namanya brewok, ya, brewok, ya. Jadi mulai dari ini rambut yang samping telinga ini sampai ke bawah itu nyambung. Nah, apa melihat itu, ya. Kemudian juga memang masjidnya indah sih, Bu ya. Masjidnya itu Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu memang indah ya. Tiangnya aja Masya Allah. Tiangnya itu bagus sekali. Ya, belum lampunya, belum atapnya, itu memang masjidnya indah. Sehingga mungkin karena kagum dengan masjidnya sehingga hanya pelongo-pelongo saja. Nah, maksud saya Bapak Ibu boleh kagum dengan masjid, tapi ojo suwi-suwi. Ya cukup 5 menit aja lah. Bagus ya. Subhanallah, bagus ya. Cukup 5 menit, cukup. Habis itu cari Al-Quran. Di setiap tiang, Bu, di setiap tiang masjid itu pasti ada Al-Quran. Ya. Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu tiangnya banyak, Bu. Ribuan tiangnya itu ribuan. Jadi setiap tiang itu ada Al-Qurannya. Jadi ambil aja, nggak usah takut. Kadang-kadang mungkin orang-orang Indonesia itu takut kali ya, iki Qurannya sopo, nggak usah takut. Tiru saja orang Timur Tengah, berdiri dekat tiang, ambil Quran, ya, ngaji. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, memang orang iso ngaji. Nah, itu kemungkinan kedua, ya, belum pernah belajar alif bengkok, ya. Tapi kalau kita dari kecil sudah pernah ikut TPA, alif,
Ba, ta, ya kalau kita sudah bisa ngaji, ya pegang Al-Quran Bu ya. Nah, Al-Quran yang di Saudi itu Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, tidak ada. Jadi ya Arab semua lah, Arab semua. Kemudian memang ada beberapa tanda baca yang sedikit ya, nggak banyak, nggak sedikit beda dengan Quran cetakan Indonesia. Ada beberapa tanda bacaan. Ya kalau memang Bapak nanti nggak bisa ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Pokoknya baca aja lah. Terus pokoknya baca aja sambil nunggu azan. Sebab azannya lama. Kita datang biasanya azannya nanti setengah jam kemudian. Nah kalau kita tidak datang awal kita tidak dapat tempat. Nggak dapat tempat Pak. Percayalah. Kalau kita tidak datang awal nggak dapat tempat. Sholatnya di luar sana. Di luar sana ya lumayan panas. Nah, jadi datangnya awal, sejam sebelum azan, duduk, sholat tahiyatul masjid, kemudian ambil Quran di tiang-tiang masjid, kemudian baca. Nah, ketika sudah azan, tutup lagi, taruh lagi di tiang, ya. Di tiang itu ada raknya Bu, raknya itu bagus, ya. Nah ini sebagai gambaran supaya nanti Bapak Ibu memanfaatkan waktu, jangan sampai nanti di Masjidil Haram hanya ya belongo-belongo saja ya. Belongo boleh, tapi 5 menit aja, 5 menit aja di belongo ya. Karena kita kagum kan, bagus ya, indah, bagus ya. Dan lihat orang Barat, lihat orang Turki, lihat orang India, lihat orang Irak, lihat orang Afghanistan, itu banyak Bu. Ya orang luar negeri itu kenapa ya rata-rata ganteng ya, ganteng semua Pak, gak ada yang jelek, hidungnya mancung, gagah-gagah ganteng ya, makanya orang Amerika takut sama Irak. Baik, jadi beberapa yang perlu kita baca tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu yang pertama. Itu sebagai opsi saja, opsi ya, pilihan. Yang kedua, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih ya. Sebanyak bilangan makhluk, sebanyak jumlah makhluk. Wa midada kalimati, sebanyak ilmu Allah ya. Sebanyak kalimat-kalimat Allah. Kemudian yang ketiga, wa zinata arsy, seindah arsy Allah. Seindah arsy Allah. Mungkin kita di dunia ini yang melihat barang-barang indah itu mungkin di mana Bu? Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat hotel yang paling indah, ya, interiornya, ya. Ya contohnya aja Masjidil Haram lah, lihat di dalamnya bagus, atau Masjid Nabawi pasti Raudhoh itu Pak, di Raudhoh itu kan bagus sekali, lampunya macam-macam indah sekali. Nah, yakin bahwa arsy Allah, singgasana Allah, arsy Allah itu lebih indah dari apa yang kita pernah lihat di dunia. Baik itu interior bangunan, baik itu taman-taman yang dibuat oleh manusia, misalnya Puncak Pas di Bogor, ya. Bapak Ibu yang pernah ke Puncak di Bogor sana, Kabupaten Bogor, Puncak Pas, itu kan indah sekali Bu ya, indah. Kebun apa itu? Kebun teh ya. Kebun teh hijau sekali, cakep. Kemudian apa jalur itunya, jalur aspalnya itu seperti ular gini, set ya, lihatnya bagus sekali. Belum lampu-lampunya, belum Nah itu masih kalah indahnya dengan indahnya arsy Allah ya. Wa zinata arsy, dan seindah arsy Allah. Yang terakhir, waridho nafsih ya, sesuai dengan ridho Allah terhadap dirinya sendiri. Makanya Gus Bah itu menerangkan begini Bu, orang bertasbih itu jangan sembarangan, kata Gus Bah ini ya. Tasbih yang paling pas adalah tasbih yang dijelaskan oleh Allah sendiri. Jadi ini kata Gus Bah Bu, tasbih yang pas adalah tasbih
yang diterangkan oleh si pemilik tasbih itu sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Gus Baha menjalankan itu ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimatihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi. Nah, itu katanya pas betul dengan yang dikehendaki Allah. Pas betul, pas. Mengapa Gus Baha mengatakan begitu? Sebab ada orang yang mensucikan Allah tetapi ngomongnya ngawur. Ngawur. Misalnya apa ya kemarin ya contohnya Gus Baha ya. Ada Bu kalimat-kalimat yang dia mensucikan Allah, ya dia mensucikan Allah misalnya subhanallah 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 subhanallah, dia mensucikan Allah. Tapi di dalam amaliyahnya, di dalam kelakuan sehari-harinya, dia tidak mensucikan Allah. Misalnya mengatakan, kalau saya berjuang di jalan Allah, kira-kira Allah menolong saya apa enggak? Ya. Atau ada kalimat lain ya Bu ya? Ada kalimat lain yang kira-kira kalimat itu merendahkan Allah Bu. Saya lupa kalimat persisnya dari Gus Baha, saya lupa kalimat persisnya. Tapi seseorang mengucapkan kalimat yang kalimat itu merendahkan nilai dan derajat Allah. Jadi derajat Allah jadi rendah. Nah, padahal derajat Allah itu tinggi, suci, mulia. Nah, jadi artinya dia bertasbih tetapi dalam prakteknya dia melanggar tasbihnya sendiri. Ya. Nah, makanya Gus Baha langsung menjalankan itu. Jadi kalau kita bertasbih, gunakanlah subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimatihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Ya oke. Jadi itu selama kita tawaf Bu ya. Silakan pilih Pak. Jadi tidak wajib baca tiga-tiganya, tidak. Silakan pilih. Yang kita lancar yang mana. Yang penting kita dihayati betul. Nah, kemudian ketika sampai di rukun Yamani ya, kita disunahkan untuk memegang rukun Yamani begini, memegang aja, memegang. Nah, gini aja. Kemudian setelah itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, kalau memegang itu rasa-rasanya padat dan antri panjang ya nggak usah, lewati saja ya. Nah, itu di situ kita membaca ayo kita rame-rame. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kita sambung ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, Ibu-ibu, itu aslinya doa sapu jagat itu untuk haji. Aslinya loh, aslinya. Jadi asli doa sapu jagat adalah untuk haji. Tetapi sekarang sudah kita pakai untuk semuanya ya. Jadi habis yasinan, habis tahlilan, 3 hari, 7 hari, ya kemudian baca itu kan. Ya. Dan itu kalau Pak Kiai sudah baca Rabbana Atina berarti itu doanya udah mau selesai Pak. Ya. Jadi pertama kan panjang ya, panjang. Nah bagi yang amin yang udah capek, amin, amin, amin. Yang udah capek terus dalam hati gini. Kapan ini Pak Kiai doanya selesai ya, itu kan dalam batin tapi nggak diucapkan. Tapi ketika Pak Kiai sudah mengucapkan Rabbana atina, sudah mulai bunga ya, sudah mulai senang. Oh ini wis meh rampung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan yang diharapkan oleh jamaah kan cepat selesai ya. Cepat selesai bawa berkat ya, bawa berkat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa berkat. Iya betul, ini saya menceritakan isi hati orang-orang awam begitu. Ya. Nah, kembali ke masalah doa ini namanya doa sapu jagat. Ya. Siapa Pak yang ngasih nama sapu jagat? Gak tahu.
yang ngasih nama siapa? Pokoknya kenapa dinamakan sapu jagat? Mungkin karena mencakup semuanya kali ya, mencakup semuanya. Atina fid dunya hasanah, di dunia itu hasanah, mendapatkan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Wa qina azabannar, dan selamat dari api neraka. Nah, maka itu dinamakan sapu jagat. Saya juga nggak tahu yang ngasih nama sapu jagat siapa. Nah, doa sapu jagat ini aslinya adalah doa haji. Aslinya. Yang kemudian dibaca oleh kita untuk segala acara, baik acara nikahan, baik acara yasinan, baik acara apa namanya, pindah rumah, ya, syukuran anaknya lulus sarjana, wisuda dari Unila dan lain-lain. Ya, ya biasanya kan kalau habis wisuda kan syukuran kan, ya. Asal apa itu Pak? Syukuran. Siapa? Ini alhamdulillah anak saya habis wisuda, nah, gitu ya. Nah ini, kalau Ibu ingin tahu, yaitu ayatnya ayat 200 ya, Al-Baqarah ayat 200 ya. Saya baca Pak ya ayatnya ya, saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Shadaqallahul adzim. Ayat 200 dan 201 ya. Ini ayat ini adalah berkaitan dengan haji ya. Saya baca terjemahannya. Saya baca terjemahannya Al-Baqarah 200 dan 201. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, ya, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu. Jadi kita disuruh banyak berzikir kepada Allah di tanah suci, Pak. Ya, baik setelah umrah maupun setelah haji. Ya. Sebanyak-banyaknya. Maka di antara manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Titik. Dia titik, Bu. Rabbana atina fid dunya, ya. Rabbana atina fid dunya. Titik, titik, Bu, titik. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Jadi kalau ibu-ibu doanya hanya atina fid dunya, ya. Ya Allah tolong sih biar kontrakan saya banyak, ya Allah tolong sih biar saya cepat naik pangkat, ya Allah tolong sih biar rupa saya cepat laris, ya Allah tolong sih biar apa namanya saya dapat jodoh. Kalau kita hanya minta dunia saja, titik, maka di akhirat kita nol, tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini ada tipe manusia yang seperti ini. Doanya hanya minta dunia saja, keliru, rugi, sayang, ya, keliru, rugi, sayang. Ya. Wa malahu fil akhirati min khalaq, dan dia di akhirat tidak memperoleh bagian apapun, nggak dapat bagian, nggak dapat pahala di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah inilah yang seharusnya kita ucapkan. Jadi kalau kita di tanah suci yang doanya sangat makbul Bu, sangat makbul. Kita hanya minta dunia saja, sayang, rugi, sayang. Ya. Memang nanti pulang ke Indonesia dia tambah kaya. Mobilnya tambah 5, rumahnya tambah 5, kontrakannya tambah 200. Memang tambah kaya. Tapi megang Al-Quran nggak pernah, ikut pengajian nggak pernah, ya. Megang Al-Quran nggak pernah, ikut pengajian nggak pernah, ke masjid nggak pernah. Nah itu rugi, ya.
Ya memang pulang haji tambah kaya. Wih Pak Haji, apa kabar? Wah, dulu mobilnya cuma apa Daihatsu, sekarang mobilnya sudah Rubicon. Wah, ya tambah kaya. Ya. Tapi nanti di akhirat nol. Ya makanya doa yang bagus adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan salah satu penerapannya adalah pada saat tawaf. Pada saat tawaf kita berkeliling 7 kali. Pada saat kita sampai di rukun Yamani, kita berusaha untuk menyalaminya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya sudah lewat saja sambil berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya kalau saya memang bacanya disambung. Kalau disambung ya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kalau mau disambung. Tapi kalau mau diputus ya nggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah titik wa fil akhirati hasanah titik wa qina azabannar. Ya. Kalau mau disambung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, itu disambung ya. Jadi hasanahnya menjadi hasanah wa qina azabannar. Nah itu doa ketika kita mengelilingi Ka'bah ya. Nah, kemudian selesai 7 kali putaran, berarti sudah lunas ya. Kemudian kita menuju makom Ibrahim ya. Menuju makom Ibrahim kita baca doa singkat. Singkat. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musolla. Itu bacanya kayak gitu, sekali aja ya. Jadi doa menuju ke makom Ibrahim untuk sholat 2 rakaat ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musolla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musolla. Nah itu doa menuju ke makom Ibrahim untuk melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Yang cara sholatnya sudah saya sampaikan, yaitu di rakaat pertama setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin membaca qul ya ayyuhal kafirun ya. Yang belum bisa membaca qul ya mulai sekarang latihan ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud